juga yang belum kerja mau masuk dengan mereka dipersulit bagaimana masuk kerja harus cari pengalaman dan mereka harus memberikan sejumlah uang kepada oknum. Jadi pertanyaannya, bagaimana para pasang calon ini bisa memberi kebijakan kepada masyarakat Purwakarta yang mana satu sisi SDM-nya belum siap atau masih menengah ke bawah, tapi di sisi lain mereka membutuhkan lapangan pekerjaan. Mungkin itu pertanyaannya. Baik. Pengangguran di Purwakarta ini kan tahun kemarin itu ada 40.000 yang belum bekerja. Sebenarnya 40.000 angka pengangguran ini bisa kita selesaikan dalam jangka waktu 5 tahun. Berarti 8.000 per tahun kita bisa selesaikan itu dalam jangka waktu 5 tahun. Dengan cara gimana? Dengan cara yang tepat. Dengan yang cara yang tepat. Kalau kita caranya tidak tepat, sebesar apapun investasi di Purwakarta ini tidak akan berdampak pada penambahan lapangan kerja untuk masyarakat Purwakarta. Sehingga apa? Sehingga ini industri ini kan punya CSR yang sudah ada. CSR itu bukan hanya bantu-bantu sembako, batu ini, tapi bikin kelas-kelas atau land industri di SMK. Jadi kalau Hino, dia produksi nih Hino nih. Land produksinya simpen di SMK. Biar anak SMK ini belajar produksi di pabrik Hino itu sejak dini. Sehingga ke depan ketika Hino membutuhkan, maka itu sudah bisa dipastikan dia menjadi sumber daya yang mumpuni untuk bisa masuk di industri itu. Itu salah satu contoh aja. Nah, namun itu kan butuh waktu. Butuh cepatnya lagi-lagi kita bikin BLK di setiap desa. Agar apa? Agar semuanya kita memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri yang ada di Purwakarta. Di situ semua waktu terlibat. Habis, baik, terima SPSI, kasih. Waktu habis. FSPMI, waktu habis, semua. Paslon nomor 1. Okay. Waktunya habis. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan data BPS tahun 2023, angka pengangguran terbuka Purwakarta adalah 7,72%. Ini sudah mengalami penurunan pasca pandemi COVID-19 yang pernah mengalami peningkatan sampai 2 digit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya hanya mengingatkan bahwa pemerintah daerah mempunyai Perda nomor 5 tahun 2013 tentang pemberdayaan tenaga kerja lokal. Dalam Perda tersebut sudah diatur antara koordinasi pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dengan perusahaan-perusahaan yang di Kabupaten Purwakarta. Pemerintah daerah siap melaksanakan pelatihan kerja melalui BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang ada di Purwakarta. Perda itu juga mengatur bagaimana prioritas perusahaan harus memberdayakan merekrut tenaga kerja lokal, Bapak dan Ibu. Kemudian juga pendidikan di Purwakarta yang berbasis vokasi juga harus melibatkan perusahaan yang ada di Purwakarta. Mereka punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, edukasi, vokasi di wilayah masing-masing kerjanya. Bapak dan Ibu, Perda ini harus diterapkan, untuk itulah mari kita awasi pelaksanaan Perda ini. Kaitan dengan banyaknya pungli, kita akan berkoordinasi dengan aparat yang lainnya, Forkopimda terutama, dengan melaksanakan job fair juga adalah solusi bagaimana pungli itu bisa kita selesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih.